Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, hari ini Pakistan akan menjadi tuan rumah perundingan gencatan senjata Amerika Serikat Iran, dan para negosiator AS dan Iran akan menghadapi tugas berat untuk menutup kesenjangan dalam banyak isu yang belum terselesaikan. Mulai dari serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Lebanon hingga persediaan uranium yang diperkaya Iran. Gencatan senjata selama 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku pada Rabu 8 April 2026. Mengakhiri 40 hari serangan militer AS Israel terhadap Iran yang telah mendorong kawasan Timur Tengah ke ambang perang yang lebih luas. Wakil Presiden AS J.D. Vance akan memimpin tim AS untuk menghadiri negosiasi perdamaian tatap muka dengan tim Iran di Pakistan. Utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner akan mendampingi Vance dalam pembicaraan. Sementara itu kabarnya kubu Iran akan dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Ghalibaf. Israel mengatakan akan mematuhi gencatan senjata, tetapi gencatan senjata ini tidak berlaku untuk Lebanon, meskipun Pakistan mengatakan sebaliknya. Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi, mengatakan Amerika Serikat harus memilih antara menegakkan gencatan senjata atau melanjutkan perang berkelanjutan melalui Israel. Sementara itu, Pakistan muncul sebagai aktor kunci dalam proses gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Mereka bahkan menjadi tuan rumah negosiasi. Muhammad Shehbaz Sharif adalah Perdana Menteri Republik Islam Pakistan saat ini yang menjabat untuk periode kedua sejak 4 Maret 2024 setelah sebelumnya menjabat pada April 2022 hingga Agustus 2023. Shehbaz Sharif muncul sebagai aktor kunci dalam upaya meredakan konflik Iran dengan AS dan sekutunya. Peran Perdana Menteri Pakistan tersebut dinilai strategis sebagai mediator yang menjembatani komunikasi sekaligus memposisikan Pakistan sebagai pusat diplomasi dalam krisis ini. Sebelum terjadinya gencatan senjata, Shehbaz Sharif aktif memainkan peran sebagai saluran komunikasi darurat dan penyeimbang tensi ketika jalur diplomatik formal antara Washington dan Teheran putus total. Sebagai arsitek utama diplomasi yang berhasil memfasilitasi gencatan senjata selama 14 hari, langkah ini dianggap sebagai kemenangan diplomatik terbesar Pakistan dalam beberapa tahun terakhir yang meningkatkan pengaruh geopolitik negara tersebut di tingkat global. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, ada sejumlah pertanyaan terkait dengan apa nantinya pembahasan yang nantinya akan dibahas dalam pertemuan delegasi Amerika Serikat dan juga Iran hari ini di Islamabad untuk membahas perdamaian dan difasilitasi oleh Pakistan. Kita akan bergabung bersama dengan mahasiswa International Islamic University of Islamabad, Muhammad Dafa Sidki. Selamat pagi waktu Indonesia, Dafa. Ya, selamat pagi waktu Pakistan, Mas. Gimana? Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Jadi Dafa, hari ini akan ada pertemuan delegasi AS dan juga Iran di Islamabad. Anda sudah dapat informasi ini teknisnya akan diselenggarakan di mana dan siapa saja yang nantinya akan ikut dalam perbincangan kali ini? Siap, terima kasih. Berdasarkan yang sudah kita dapatkan informasinya, bahwasanya di hari ini kemungkinan besar akan dilaksanakan pertemuan, yaitu pertemuan di antara kedua belah pihak antara Iran dan Amerika Serikat. Dan hari ini insya Allah akan dilaksanakan di Serena Hotel. Tepatnya Serena Hotel ini berada di Diplomatic Enclave, kota Islamabad, Pakistan. Dan pada hari ini akan dihadiri oleh dua juru kunci, yaitu dari Iran dan dari Amerika Serikat itu sendiri. Dan kemungkinan hari ini ada banyaknya tensi dan perubahan sebab ya kita sama-sama tahu ada beberapa serangan yang telah dilontarkan di Lebanon pada 24 jam terakhir yang mungkin kita akan bahas nantinya. Begitu, Mas. Ya, Dafa, ada 10 poin yang disampaikan Iran kepada Amerika Serikat. Nah, dari sekian banyak poin itu, dari 10 itu, kira-kira nantinya poin mana yang krusial akan dibahas? Apakah juga Hormuz yang saat ini juga paling vital menjadi pembahasan dan berpengaruh secara global nantinya akan alot kalau Anda melihat nanti perbincangannya? Benar sekali, di antara banyaknya poin di proposal tersebut, ada beberapa poin yang saya anggap begitu vital dan menjadi poin yang mungkin bisa dibilang
tidak akan menemukan titik tengah ya maksudnya. Ya poin yang paling krusial itu bagi saya adalah poin Lebanon ya. Karena sebagaimana yang kita tahu dalam 24 jam terakhir, Lebanon telah diserang habis-habisan oleh Israel, dan sama-sama kita tahu bahwasanya Perdana Menteri Pakistan yaitu Shehbaz Sharif juga telah menyatakan bahwa gencatan senjata ini berlaku dimanapun ya, meskipun Amerika Serikat sendiri bilang bahwasanya tidak berlaku di Lebanon, tapi Shehbaz Sharif sebagai penengah mediator dari Pakistan juga mengatakan ini berlaku untuk Lebanon itu sendiri. Namun Israel dengan tegas membantah ya. Perdana Menteri Israel yaitu Netanyahu mengatakan bahwa operasi melawan Hizbullah di Lebanon akan terus berlanjut. Ya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance pun juga mempertegas pernyataan ini bahwa mereka mengatakan kami tidak akan pernah membuat janji itu, yaitu gencatan senjata yang mencakup Lebanon. Jadi saya kira poin ini akan menjadi poin krusial, apalagi saat ini kan juga telah terjadi ya serangan yang diloncarkan ke Lebanon, dan ini akan sangat-sangat mempengaruhi bahwasanya akankah Iran meninggalkan meja perundingan ini atau Iran tetap berada di meja ini. Dan kemudian poin yang selanjutnya yang akan tidak menemukan titik tengah sepertinya adalah program nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran. Menurut saya isu program nuklir ini adalah isu fundamental yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ya, kita bayangkan saja Iran dengan proposal 10 poinnya menuntut pengakuan atas hak mereka untuk memperkaya uranium ya. Karena posisi Iran ini seperti ini adalah hak kami sebagai negara berdaulat berdasarkan NPT ya, Non Proliferation Treaty. Sedangkan Amerika Serikat di sisi lain juga ingin Iran menghentikan program pengayaan mereka secara permanen. Presiden Trump menginstruksikan timnya bahwa tidak ada pengayaan uranium di Iran, semuanya harus dihabiskan. Jadi menurut saya di sini juga merupakan salah satu poin yang akan menemukan titik buntu, karena program Iran untuk mengembangkan nuklir salah satu self defense, sedangkan Amerika Serikat tidak ingin hal itu terus terjadi. Dan kemungkinan ada juga pencabutan sanksi yang saat ini kita tahu Iran telah mendapatkan banyak sanksi secara global. Kemudian juga Iran menuntut kompensasi perang dan meminta penarikan pasukan Amerika Serikat dari kawasan Teluk. Kemudian yang terakhir paling saya rasa Selat Hormuz ini adalah yang paling rendah, yang paling sepele menurut Iran ya. Begitu Mas. Oke, justru ada isu-isu lain termasuk juga serangan ke Lebanon yang justru ini lebih membuat nanti perdebatannya prediksinya akan lebih alot. Nah, saya ingin tegaskan lagi. Jadi kalau menurut Dava, dengan adanya prediksi seperti itu perdebatannya akan alot, ada sejumlah poin yang mungkin agak kurang nanti bisa disepakati. Akankah kemungkinannya ini bisa gagal dalam perundingan kali ini? Sangat memungkinkan ya, karena saya harus katakan secara tegas dan lugas bahwasanya kita tidak bisa semena-mena terus percaya kepada Amerika Serikat atau Israel bahwasanya perundingan akan berlangsung dengan aman dan mulus. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Israel dan Amerika Serikat juga dalam beberapa dekade ini telah melakukan banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian yang telah ditetapkan dan dibuat sebelumnya. Namun bagi saya sendiri, kemungkinan besar perundingan di Islamabad ini sangat-sangat benar ada di ujung tanduk. Karena mengingat adanya peringatan langsung dari Iran bahwasanya Presiden Iran yaitu Masoud Pezeshkian mengeluarkan peringatan yang tidak bisa ditafsirkan lain ya. Saya rasa pernyataan beliau yang mengatakan berlanjutnya serangan akan membuatkan negosiasi menjadi sia-sia. Ya, dia mengatakan jari kami tetap berada di pelatuk dan Iran itu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudaranya di Lebanon. Saya rasa ini juga bukan sekedar ancaman diplomatik ya pemirsa. Ini adalah bentuk ultimatum yang menegaskan posisi Iran dengan tegas, jika Israel terus menyerang Lebanon, maka jangan harap ada negosiasi yang berhasil. Kemudian dari
respon Kementerian Luar Negeri Iran, ia menyatakan bahwasanya pelaksanaan negosiasi untuk mengakhiri perang bergantung pada komitmen Amerika Serikat terhadap kewajiban gencatan senjata di Iran, terkhususnya di Lebanon saat ini. Dan dengan kata lain, pemirsa, Iran mengancam akan memboikot perundingan di Islamabad ya jika Israel itu terus-menerus menyerang Lebanon. Dan ini saya rasa juga bukan sekedar gertakan, dan ini adalah pernyataan resmi tingkat tertinggi dari pemerintahan Iran. Dan saat ini saya rasa ada salah satu klarifikasi sementara ya. Ada kabar yang sangat membingungkan saat ini dari kedutaan Iran di Islamabad, bahwasanya Duta Besar Iran untuk Pakistan sempat memposting di media sosial beberapa waktu yang lalu akan datangnya delegasi Iran ya, akan tiba di Islamabad pada Kamis tadi malam. Namun sampai pagi ini dijadwalkan sepertinya belum terlihat ya, seperti itu Mas. Dan postingan itu juga sepertinya sudah dihapus oleh kedutaan Iran di Islamabad. Dan seorang pejabat kedutaan mengatakan kepada AFP bahwa postingan itu dihapus karena ada masalah ya, dan menolak mengatakan apakah delegasi masih dijadwalkan ulang atau ada pejabat lain yang mengatakan timingnya tidak tepat ya. Saya rasa ini merupakan hal yang harus kita notis bersama, adanya tanda sedikit ketidakpastian atas meja perundingan yang sudah dijadwalkan di Islamabad Talks di Hotel Serena pada hari ini, begitu Mas. Baik, itu postingan juga bisa jadi spekulasi dari beragam pihak begitu. Tapi saya mau tanya juga, tadi karena Mas Dawa menyinggung soal itu bisa dinotis, tapi ada nggak blind spot mungkin yang sampai dengan saat ini masyarakat dunia itu masih belum notice terkait dengan ini, terutama yang nantinya akan dibahas dalam perundingan? Blind spot, ya ada beberapa blind spot yang mungkin saya sedikit notice dari beberapa waktu belakangan ini, karena menurut saya ya Pakistan itu bukan mediator yang benar-benar netral ya Mas. Ya Pakistan itu memang tidak memiliki kepentingan yang sangat-sangat mendalam, tapi juga bukan netral sepenuhnya, melainkan saya anggap ya bahasanya seperti kurir Amerika Serikat. Ya ini penting ya Mas ya, karena menurut sebuah laporan dari Financial Times mengatakan bahwasanya Pakistan ini bukanlah mediator independen yang netral, melainkan lebih berperan sebagai kurir yang keberadaannya dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Pakistan itu bukan menyodorkan diri ya, tetapi menurut laporan Amerika Serikat lah yang mendorong Pakistan untuk menyampaikan proposal Washington ke Iran. Jadi Pakistan itu lebih menjadi jembatan atau menjadi saluran yang nyaman bagi Amerika Serikat, bukan pemain aktif yang independen di isu saat ini. Bahkan Perdana Menteri Shehbaz Sharif juga disebut-sebut hanya menjadi penonton. Baik. Yang Ya. sama-sama kita tahu. Sementara Panglima Militer Field Marshal Aim Munir yang menjadi pemain sentral saat ini, yang mendesak Amerika Serikat termasuk Trump dan utusan khusus yaitu Steve Witkoff, begitu Mas. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana hasil perundingannya, apakah tercapai kesepakatan atau justru seperti spekulasi banyak orang juga yang nanti justru ini malah semakin alot dan justru tidak ketemu titik temunya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Terima kasih Muhammad Dafa Sidki, mahasiswa IIU of Islamabad, Pakistan telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.